Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Saputra dari kelas 2 D3 Teknik Elektronika A, NRP 110319119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan tentang percobaan 3, yakni perancangan rangkaian kombinasional dan sekuensial. Pada tugas percobaan yang ketiga ini, saya akan membuat rangkaian up down counter dengan menggunakan hasil modifikasi dari rangkaian up counter yang sudah saya buat sebelumnya. Langsung saja kita akan mulai dengan melakukan modifikasi pada rangkaian up counter yang sudah saya buat sebelumnya dengan cara membuka project yang sudah saya buat, yakni percobaan 3. Saya akan mengeklik. Nah, di sini terlihat bahwa my counter adalah nama dari file VHDL up counter yang sudah saya buat sebelumnya. Kita klik. Nah, ini merupakan program dari up counter yang sudah saya buat. Di sini saya akan melakukan modifikasi agar rangkaian up counter ini menjadi up down counter. Ini saya telah menyediakan program VHDL dari up down counter yang sudah saya buat dan saya simulasikan sebelumnya. Sehingga kita tinggal melakukan copy dan kita pastekan pada isi linknya. Nah, setelah kita copy, kita cek kembali untuk melakukan sedikit penyesuaian. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa di sini memiliki nama project up down counter, sedangkan di sini adalah bernama my counter. Saya akan melakukan mengubah dari up counter menjadi my counter. Setelah itu kita akan melakukan replace all. Nah, di sini sudah terganti menjadi my counter. Setelah itu kita akan melakukan cek sintaks untuk mengetahui program yang kita buat tidak terdapat error. Nah, di sini sudah terdapat centang hijau yang artinya bahwa program sukses dan tidak terdapat error. Kemudian kita lakukan sintesis. Nah, sintesis juga berhasil dijalankan dan tidak terdapat error. Selanjutnya kita akan melakukan generic programming file untuk mendapatkan bit file yang siap untuk diupload ke SPGA. Kita run. Pada proses generate programming file ini cukup memakan waktu beberapa menit karena di dalamnya terdapat proses yakni implementation, translate, map, serta place and route. Nah, implementation, translate, map, place and route, serta generate programming file sudah sukses dijalankan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat file test bench dari rangkaian up down counter. Pertama yang kita lakukan adalah mengubah view dari implementation menjadi simulation. Kemudian kita akan membuat file test bench-nya dengan cara mengklik kanan pada nama project yakni percobaan 3, new source. Kemudian kita pilih VHDL test bench. Kemudian kita namai my counter. tb underscore my counter. Kita next. Nah, ini my counter merupakan project yang sudah saya buat sebelumnya di implementasinya. Kemudian kita next, finish. Nah, ini sudah terlihat file test bench
dari my counter yang merupakan up down counter yang sudah saya buat. Di sini saya juga sudah menyediakan file up down counter yang sudah siap untuk dijalankan testbench-nya. Kita tinggal melakukan copy, kemudian kita pastekan pada file testbench dari up down counter yang bernama my counter. Setelah kita copy, kita lakukan sedikit penyesuaian dengan mengubah ini nama project tb_up_down_counter menjadi tb_my_counter. Kita find and replace menjadi tb_my_counter. Sudah sesuai, kemudian kita replace all. Nah, di sini masih terdapat tulisan up down counter, kemudian kita replace kembali. Find and replace, ganti ininya my counter, kemudian kita replace all. Setelah selesai, kita lakukan cek sintak. Behavioral cek sintak, kemudian kita run. Yes. Nah, di sini behavioral cek sintaksnya sudah berhasil dilakukan dan terdapat centang hijau. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mensimulasikan behavioral modelnya untuk dapat mengamati sinyal hasil programnya. Kemudian kita run. Kita exit terlebih dahulu untuk mempercepat prosesnya. Nah, di sini sudah keluar dari testbench. Kemudian kita lakukan zoom to full view untuk memperjelas tampilannya. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian kita lakukan zoom in untuk memperbesar dari sinyalnya. Nah, ini sudah terlihat dan kita akan membacanya. Di sini ada pendefinisian portnya, di mana input kita menggunakan MCLK dan switch, sedangkan outputnya terdiri dari 7 segmen, count out, serta ada LED. Nah, pada testbench dari up down counter ini kita gunakan switch 6 sebagai reset, sedangkan switch 7 adalah sebagai selektor untuk memilih antara up counter maupun down counter. Kemudian kita akan membacanya ketika proses dimulai, maka
periode MCLK adalah sebesar 10 nanosekon. Nah, ini kita lihat bahwa periode MCLK ini sebesar 10 nanosekon. Kemudian setelah proses dimulai, diawali dengan MCLK bernilai 0. Kemudian menunggu hingga MCLK selama setengah periode. Kemudian MCLK berubah dari logik 0 menjadi 1. Nah, ini MCLK setengah periode pertama bernilai berlogik 0, kemudian setengah periode selanjutnya adalah bernilai 1. Ketika switch 6 bernilai 1 dan switch 7 bernilai 1, maka akan menunggu selama dengan delay 120 nanosekon. Switch 6 dan switch 7 bernilai 1, maka akan mengalami delay 120 nanosekon. Nah, setelah 120 nanosekon, maka switch 6 akan berubah menjadi 0, di mana switch 6 ini merupakan reset. Kemudian mengalami delay lagi sebesar 440 nanosekon dari waktu sebelumnya, yakni 120 nanosekon. Berarti pada saat waktu menunjukkan 560 nanosekon, maka switch 7 akan bernilai 0. Pada saat 560 nanosekon, maka switch 7 akan bernilai 0. Nah, di sini up down counter akan berfungsi apabila ketika up down bernilai 1, maka akan berfungsi sebagai up counter. Namun ketika up down bernilai 0, maka akan berfungsi sebagai down counter. Di sini yang berfungsi sebagai up down adalah switch 7. Jadi apabila switch 7 bernilai 1, maka akan berfungsi sebagai up counter. Apabila bernilai 0, maka berfungsi sebagai down counter. Lihat, apabila switch 7 bernilai 0, maka akan berfungsi sebagai down counter. Kita ubah radiusnya terlebih dahulu. Untuk mempermudah dalam menganalisanya. Nah, di sini kemudian kita akan membaca dari pin count out-nya. Ketika switch bernilai 0000, maka segmen akan bernilai 000001. Coba kembali radiusnya.
Nah, ini ketika count bernilai 0000 yakni sebanyak 4 bit, maka 7 segmen akan bernilai 000001. Kemudian apabila count-nya bernilai 0001, maka 7 segmen akan bernilai 1001111. Nah, ini 1001111. Nah, kita ubah terlebih dahulu untuk mempermudah pembacaannya. Kita ubah menjadi hexadesimal. Nah, ini. Seterusnya hingga pada saat count-nya bernilai 1111, maka 7 segmen bernilai 011100. 1111. Nah, ini. Ketika bernilai 1111, maka 7 segmennya bernilai 011100. Nih. Nah, selain dari angka ini, maka 7 segmen akan bernilai 111. Ini satu-satunya tidak terlihat dikarenakan keterbatasan dari tes B-nya. Sekian demo praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.